seru banget trailernya. Sebenarnya bukan trailernya aja sih, saya juga udah nonton semalam. Curang. Udah tahu berarti bocorannya ya? Iya, nggak mau bilang. Tapi ini menarik banget loh, kapan kawin ini memang pertanyaan yang sering banget dilontarkan. Dan kadang-kadang untuk beberapa orang ya annoying. Gimana gitu, apalagi kalau misalnya usia udah agak-agak mendekati 30 tahun begitu kan. Biasanya kan udah mulai panik tuh kalau bagi wanita. Tapi sebelumnya mungkin Anda di rumah, kami juga akan ajak nih lewat Twitter kami. Karena ada merchandise yang keren banget. Jadi merchandise-nya ini kaos, ada 5 kaos. Ini ada tanda tangannya idola-idola kita. Ada tanda tangan dari Adinia Wirasti dan juga ada tanda tangan dari Reza Radian. Selamat pagi teman-teman. Dan juga selamat pagi pada Mas Robert Roni. Mas, pertanyaannya tadi loh. Pertanyaannya jadi di manakah lokasi syuting film Kapan Kawin? Nah, jawabannya kirim ke akun Twitter kami di @ims_net. Jangan lupa hashtagnya ims_kapan kawin. Kapan kawin, Ja? Kapan-kapan. Tapi kalau saya udah ada tanggal, udah ada tempat, udah. Serius? Iya. Oh ya? Wow, ini kabar baik. Februari dan di bioskop. Beneran tayang. Serentak lagi ya dirayakan gitu. Gimana rasanya kalian bertemu lagi? Senang Sejak banget. Jakarta Maghrib, which was amazing by the way. I idolize you guys so much. Thank you So how does it feel bareng lagi? It was good. It was good. Dan senang sih bisa kerja bareng lagi gitu. Apalagi udah sempet ngobrol sama Asti gitu kan. Kapan ya Ti kita bareng lagi gitu. Selain film yang kemarin kan pendek gitu. Kita harus main bareng agak panjang nih filmnya. Agak panjang, agak lebih romantis. lama, agak romantis. Jangan-jangan itu memang udah sign loh, dipertemukan terus, udah lanjut aja gitu kan. Kapan ini jadi? Kapan kawin beneran ya ceritanya. Tapi kapan kawin ini saya mungkin akan nanya ke Mas Robert. Apa sih maksudnya penggarapan ini kan apa ya, bisa kita lihat langsung di kehidupan pribadi kita gitu, ditanya terus gitu. Kenapa mau mengangkat ini menjadi sebuah film? Pakai hati banget Bu kayaknya. Aduh. Jadi memang sih, memang ide awalnya memang dari fenomena yang sering saya lihat di sosial media gitu ya. Setiap kali kalau ngeliat lebaran, tahun baru, atau ada yang kawin, selalu tuh jadi trending topik tuh, kapan kawin. Dan semua bilang sebel banget, gue bilang, wah ini lucu ini. Karena menurut saya sebenarnya ethically nggak etis nanya orang kapan kawin itu kan sebenarnya kan. Tapi di Indonesia it seems like a perfectly normal nanya ke orang single itu kapan kawin gitu kan. Itu kurang ajar banget. Dia bilang ini lucu ini. Dia bilang this is a very something yang bisa kita angkat jadi suatu film Indonesia dengan balutan film komedi memang dari pertama pengennya, dan bisa something yang very close with reality gitu, dekat dengan masyarakat. Karena menurut saya sih film yang bagus itu bisa film yang bisa direlate sama penonton kita. Betul. Karakternya Reza itu seperti apa? Satri namanya Satrio karakternya. Dia adalah seorang aktor yang merasa dirinya seorang aktor panggung, merasa paling tahu tentang seni peran itu apa, berikut dengan filosofinya, teori-teori tentang seni peran, dan merasa dirinya adalah yang terbaik gitu. Tidak mau menyentuh wilayah sinetron karena menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan idealismenya. Kok Reza Radian banget sepertinya? Enggak lah, So you gitu. Enggak kok, klarifikasi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan dia sangat apa ya, orangnya tuh yang bener-bener fluktuatif lah, itu dia tuh kata yang paling tepat, fluktuatif gitu. Kalau Asti? Dinda kebalikannya Satrio sebenarnya, sangat kaku, somewhat conservative, tapi enggak juga. Maksudnya she's a modern woman, tapi saking mandirinya jadi lupa bahwa dia perempuan gitu dan harus Kawin. Ya, itulah ya. Harus menjadi istri. Orang tua juga. Harus menjadi istri, harus menjadi ibu, harus punya anak kan. The biological clock is ticking. Thus the torpedo, udah mau ditorpedo Jepang itu. Reot jadi. Yang masuknya sebenarnya reot, Marissa. Injak. Bukan di It's Friday morning, it's not even 8 yet. Okay, like, come on. Jadi di sana tuh dialog-dialognya juga ada komedi-komedi yang agak nakal-nakal seperti itu. Sebenarnya nggak juga. Enggak ada. Film kita amat sangat family friendly sebenarnya. aman banget malah. Aman ya? Family friendly. Mungkin otak saya aja nih, kayaknya udah weekend. Tapi mau cepet-cepet tambahan. Bersama anak lagi dia. Anak lagi dia. Tapi kalau misalnya melihat temanya gitu untuk Asti dan juga Reza gitu, dua-duanya kan ini belum nikah.
seberapa dekat sih tema ini, ditanyain orang kapan kawinnya itu seberapa mengganggu sih sebenarnya? Risetnya gampang atau susah tuh? Pertama kami seumur. Jadi pertanyaan itu sering sekali seperti yang Robert bilang tadi, datang ketika menghadiri, kalau misalnya saya menghadiri perkawinan sepupu atau saudara yang sudah menikah gitu ya. Itu di keluarga besar pasti muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini kapan nih nyusul nih, Reza, sini foto, oi kapan nyusul gitu loh. Jadi kayak, ya ntar lah gitu. Jawaban itu sesimpel itu gitu. Sebenarnya kalau sekarang sih udah lebih ke, udah di umur dimana orang-orang terdekat, bukan terdekat, orang-orang yang sering menanyakan pertanyaan tersebut, udah capek kayaknya nanya. Bosen ya? Udah capek? Udah capek, jadi yang ya udahlah ya bohong gitu. Ya deh, mendingan nanya kapan syuting film lagi gitu. Bisa dijawab ya, benar-benar. Dengan Dengan semangat lagi project ini jawab. semangat. Nah, kalau tanya itu, iya Bude, saya melipir. Jadi dia nggak ngumpul gitu. Bicara syutingnya, kenapa kok ambil settingnya itu di Jogja, Robert? Jadi gini, menurut saya sih ide awalnya gitu kenapa memang saya pengen pasti harus di luar Jakarta. Karena menurut saya sih Jakarta itu is not a really good representative of Indonesia. Menurut saya sih Jakarta itu kayak punya kultur sendiri lah. Sementara kota-kota lain di Indonesia itu amat sangat berbeda. Terutama saya pilih Jogja karena memang kulturnya masih kencang meskipun udah modern gitu kan. Dan kalau di Jakarta mungkin masih biasa ngelihat cewek umur 33, 35 masih single gitu kan. Single woman, career woman gitu. Banyak banget. Jangan marah gitu dong ngomongnya. Saya kan belum menikah. Tekan. Ya kan masih wajar gitu, tapi kalau di daerah amat sangat jadi problem gitu. Jangan kan 33 gitu kan, 28 aja udah mulai diomelin menurut saya. Itu alasannya kenapa sih. Berarti kalau saya dulu 23 kecepatan kali Jaya. Penyesalannya datangnya terlambat memang ya. Gitu ya. Tapi ini enggak kok. ada yang menarik juga loh teman-teman. Jadi sih karakternya Reza itu very different. Reza selalu beda asli juga gitu. Yang ini eksentrik banget. Itu kamu yang bikin karakternya. Aneh, super aneh. Iya. Let me answer that. Yes. Tuh, bener. Coba prosesnya seperti apa sih? Prosesnya nggak tahu, ada di dia sendiri aja gitu. Kita harus sebagai lawan mainnya. Oh memang nggak diarahin gitu sama Jadi ketika direkturnya? Ada. Jadi ada arahan, ada skenario. Tapi he's very fluid. Iya. Sometimes you know how water works, kayak udah blar, udah gitu aja. Terus kamu gimana nahan ketawanya? Enggak, akhirnya karena kekakuannya Dinda jadinya kayak oke. Gitu. Jadi akhirnya jadi chemistry juga gitu. That's the great thing about Reza. Kalau dia mancing sesuatu tuh enak gitu. Tapi ini menarik banget loh, kalian berdua kan maksudnya dikenal selama ini sebagai aktor-aktor yang memang memerankan peran-peran yang berat gitu, banyak drama gitu. Tapi kali ini art house kok. harus banget. Kalau kata Ocha, film ini art house dan kita akan keliling ke festival-festival. Film yang harus ditontonnya gitu. Enggak deh. Jadi sambil makan popcorn itu enak. lebih fun gitu ya. Tapi kenapa maksudnya akhirnya mencoba untuk explore komedi romantis gitu? Kalau romcom mungkin bukan romcom yang pertama buat saya gitu. Saya pernah bermain di film romantic comedy juga gitu dengan isu yang berbeda. Tapi kalau kali ini saya punya kesempatan untuk explore karakternya lebih wide lagi gitu, lebih range-nya lebih besar lagi. Kamu cari-cari di mana sih itu referensinya? Ya ngutak-ngutik kepala. Sampai yang hoa. Jadi banyak banget momen-momen atau kesempatan dari penulis, dari produser, dari sutradara yang memberikan ruang untuk kami bisa explore juga sebagai para aktor yang bermain di film ini. Jadi itu Oke, yang ini sangat kan filmnya kayaknya menyenangkan. banget berkesan buat kalian berdua. Pasti dong. Dari Banget. sekian kurang lebih 16 hari katanya ya syuting Ya, days-nya. No. Actually, Berapa hari? 22. 22 days. Oke. Ya Pasti mungkin ya segitu inget dong scene atau momen yang paling berkesan di film Kapan Kawin ini. Pasti ada. Boleh yang- dong. Dikasih ke kita supaya kita langsung nih tanggal 12 harus nonton, nggak bisa enggak. Pasti ada tuh. Asli. Please. Yes. tak terlupakan. Tak terlupakan Tak sekarang. terlupakan. Oke, Well, please. I lose a nail in this production. I know. Ya, Copot. copot. What? Filmnya romantic comedy kan, Bo. Tapi kayaknya I'm prone to accident gitu. Apa yang terjadi dengan dirimu sampai copot? Nutup pintu mobil terus kejepit. Oh dear. I know, right? Yang mana? Ini jam bodoh.
Jadi ya itu kejadian, itu mengerikan sekali sebenarnya. Jadi jadi dramatis tiba-tiba. Jadi Asti tutup pintu lagi adegan, terus dia dengan santainya setelah dia tutup pintunya dia masih main gitu, masih acting, masih cuman kayak megang kan, soalnya. lagi take gitu. Aduh. Terus tetap aja dia jalan. Lama-lama begitu udah cut, dia udah masuk, dia baru sadar bahwa itu udah berdarah semua tangannya. Itulah. Saya bilang itu makanya Asti itu profesional banget. Jadi meskipun dia sakit apa, dia nggak teriak nggak apa, tetap stay in character sampai cut baru dia aduh gitu. Tapi benar deh, Anda itu sangat beruntung loh bisa bekerja sama dua aktor muda terbaik Dari di Indonesia pertama menurut waktu saya punya ide cerita dan mulai nulis draft awal waktu itu, dari pertama saya memang udah bayangan waktu nulis Dinda udah mikirnya Asti. Terus waktu nulis Satrio mikirnya Mang Reza. Jadi kalau mereka say no, saya nggak jadi bikin film ini karena karena menurut saya sih apa ya, bener kata tadi Asti sama Reza juga bahwa kita memang sengaja tahu bahwa film romantic comedy itu harus dikasih ruang lah untuk para aktor aktrisnya supaya bisa berkembang. Kalau gitu sekarang kasih ruang juga buat para pemenang ya kan. Tolong dibacakan ini Reza dan juga Asti. Ada siapa yang beruntung mendapatkan langsung berasa punya 5 kaos. 5 pemenang. Yes. Iya. Yang pertama Sudah ada 5 pemenang. Yang pertama ada Dustin Tiffany. Lalu ada siapa? Sylvia Rekan Sari. Asti. Iya, ada Adityo D. Ada Tina Yuliana. Virgiani. Salah. Bingung ya? Sudah. Oke, itu dia 5 pemenangnya. Selamat bisa mendapatkan kaos langsung, tapi jangan lupa juga untuk nonton filmnya. Yes, 17 Februari. Dan ternyata memang tiap-tiap orang sudah memiliki bidangnya masing-masing ya. Oke, tidak terasa 90 menit kami menemani pagi Anda. Saatnya kami dan juga kru yang bertugas harus pamit. Betul sekali, semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di www.youtube.com/officialnetnews. Absolutely, selalu sebarkan senyum dan cinta damai terhadap sesama. Have a great weekend everyone. Bye-bye. Thank you so much.